Oke, teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang mengapa market cryptocurrency hari ini anjlok. Teman-teman, ya sekali lagi saya ulangi, up and down, naik turun market itu biasa, ya biasa. Yang penting memang token-tokennya atau koin-koinnya memang bagus ya, santai aja ya. Mari kita lihat teman-teman kondisi market hari ini. Kalau saya lihat ini di Yahoo Finance ya, Yahoo Finance ini basisnya US dollar. Nah, coba kita lihat teman-teman. Mulai dari atas nih, Bitcoin, Ethereum, BNB, Tether, Solana, ya, Ripple, macam-macam nih, terus sampai Doge. Semua ini lihat nih teman-teman. Persentase penurunannya nih, persentase change. Ya, Bitcoin aja 8,5, Ethereum min 10,65, BNB min 10 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada min 10 ya, min 10. Ini banyak yang min 10 nih teman-teman. Bahkan ada yang min 15 ini. Ada yang min 12 seperti itu ya. Nah, ini dia. Nggak ada yang hijau satupun nih teman-teman. Gimana ini? Ya, pusing ya. Banyak yang udah panik tadi, apalagi yang pegang token koin-koin tertentu, yang micin-micin juga kena terpukul juga ya teman-teman. Ini sebetulnya kenapa ya? Samalah seperti waktu kemarin, waktu bulan Mei ya, yang crash gila-gilaan itu. Itu kenapa sebetulnya? Ya, coba kita lihat dulu. Saya udah search nih beberapa berita ya teman-teman. Ini penyebabnya ini teman-teman ya. Oh, saya udah siapkan tadi, mana ya? Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Ini gara-gara Om Bidan ini. Ya, coba kita terjemahin dulu nih. Ini maksudnya apa ini? Nah, kayak gini nih teman-teman. Ini penyebabnya kan memang sangat sangat-sangat besar dampaknya. Bidan menandatangani RUU Rancangan Undang-Undang Infrastruktur sebesar 1,2 triliun US dollar. Wih, gede loh ini teman-teman. Ya, kali aja 15.000. Ya, kali 15.000 ya sekitar 18.000 ya, 18.000 triliun rupiah. Wih, gede itu teman-teman. Dengan ketentuan pajak cryptocurrency. Nah, Presiden Joe Biden telah menandatangani Undang-Undang Tagihan Infrastruktur bipartisan senilai 1,2 US dollar triliun yang akan mengarahkan cryptocurrency exchange ya untuk memberitahu layanan pendapatan internal tentang transaksi kripto melalui formulir 1099B. Next Advisor melaporkan Senin. Investor kripto harus mengingat dua hal saat mereka mematuhi undang-undang baru. Melacak apa yang mereka bayar untuk cryptocurrency atau basis biaya dan menemukan profesional pajak yang memiliki pengetahuan tentang mata uang digital dan dapat membantu melaporkan investasi kripto. Intinya ini pajak ini teman-teman. Kalau saya lihat ya, intinya ini pajak. Jadi biasalah, sedangkan di pasar saham aja yang ada fundamental perusahaannya terkena isu begini juga bisa kena dampak, bisa ARB berjilid-jilid teman-teman. Apalagi cryptocurrency yang memang basisnya hanya supply and demand, sangat sensitif ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu di media yang lain ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini ya di media Bloomberg, ini cukup terpercaya ya teman-teman. Biden menargetkan penghindar pajak kripto di pitch berbagai data global. Nah, dia mau ngejar nih orang-orang yang ngemplang pajak kripto. Waduh, gawat. Administrasi Biden telah mengusulkan pengumpulan data tentang investor kripto asing yang aktif di AS yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional guna membantu tindakan keras yang lebih luas terhadap penghindaran pajak. Nah, ini teman-teman. Jadi ini seputar masalah pajak ya, kalau saya lihat. Jadi ya kenalah semua kripto. Jadi dari mulai induk sampai anak, induknya kan si Bitcoin kan, sampai anak semua ya kenalah. Nah ini dia, kita baca coba. Meluasnya kekhawatiran. Para pejabat mengatakan cryptocurrency telah menjadi kontributor signifikan terhadap kesenjangan pajak yang meningkat. Perbedaan antara pajak yang terutang dan yang benar-benar dibayar tepat waktu, yang diperkirakan oleh Komisaris Internal Revenue Service Charles Rettig, mungkin melebihi 1 triliun US dollar per tahun. Nah, jadi ada kesenjangan ya, kesenjangan yang jadi nggak bayar pajak kira-kira 1 triliun US dollar per tahun katanya teman-teman. Jadi ini kan angka yang cukup besar ya, 15.000 triliun rupiah kurang lebih per tahun loh. Nah, ini Amerika mau ngambil tindakan yang seperti ini teman-teman. Nah, saya nggak tahu nanti dampaknya ya. Apakah jadinya
setiap kali kita transaksi perdagangan, apakah slippage-nya jadi digedein? Saya belum tahu. Ini dampaknya, ini baru hot banget ini berita hari ini. Apakah jadi seperti itu sehingga ya ujung-ujungnya nanti orang yang trading di cryptocurrency itu ya cukup sulit ya teman-teman. Sedangkan sekarang aja kan kalau di PancakeSwap kan minimal 12% ya. Bahkan ada token-token tertentu yang nggak mau kalau nggak 20% atau 15%. Bahkan ada 1-2 yang 25%. Nah, coba kalau kita bayangkan mereka misalnya naikin jadi 40%, 40% buy, 40% sell, 80%. Jadi harus naik berapa persen lagi supaya kita bisa lumayan cuannya. Berarti teman-teman harus minimal 200-300%. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, solusinya paling begitu. Jadi nggak bisa ngambil tipis-tipis. Oke ya teman-teman. Nah, Divisi Investigasi Kriminal IRS telah bekerja dengan agensi di negara-negara lain, Australia, Kanada, Inggris, dan Belanda untuk mengejar penipuan pajak global, termasuk yang menggunakan cryptocurrency. Sejauh diizinkan menurut undang-undang masing-masing negara, badan-badan tersebut berbagi informasi dan mengkoordinasikan upaya. Kalau di Indonesia, saya kurang tahu ya teman-teman, ini dampaknya apa ini kira-kira seperti itu. Tapi ya kalau saya lihat ya, ini paling jangka pendek sih kalau menurut saya ya. Sekalipun diberlakukan, tapi kan hype-nya itu loh teman-teman ya. Seluruh dunia ini sekarang kan orang sudah berlomba-lomba masuk ke kripto, apalagi sejak pandemi kemarin kan. Jadi saya rasa ini hanya sementara ya dampaknya. Biar bagaimanapun ya setinggi-tingginya pajak nggak mungkin kan 100% ya. Saya rasa begitu ya. Menurut pendapat saya nggak mungkin lah pajak 100%. Jadi kalau misalnya pajak pembelian 100%, penjualan juga 100%, wah itu namanya mencekik. Kita mau cuan berapa? Minimal 300%, bukan? Supaya ada 100% ke kita. Nah, saya rasa nggak mungkin. Paling juga naiknya berapa, begitu. Tapi ya mungkin memang akan naik signifikan sih, kerasa. Jadi ya harus hati-hati ya, teman-teman. Harus akun. Green Book menunjukkan bahwa proyek masih dapat bergerak maju melalui, oke lah, ini saya lewat dulu ya. Coba saya lihat lagi. Biden Taxpayer Sleeve, oke. Ini bagaimana? Coba kita lihat. Ya, teman-teman, ini Indonesia. Kekhawatiran pajak Biden membuat Bitcoin Ether pusing. Nah, ini ya, teman-teman. Cryptocurrency Ether mundur tajam dari rekor tertinggi dan saingannya. Bitcoin juga jatuh pada hari Jumat di tengah-tengah spekulasi. Wah, ini kapan ini? Oh, ini 23 April. Sorry. Ini bukan ini beritanya. Yang hari ini ya, teman-teman. Yang hari ini mana tanggalnya? Oh, bukan ini. Ya, yang ini tadi deh. Yang ini berita hari ini kok, ya. Ini berita hari ini, teman-teman. Nah, ya. Seperti itu. Ini ya. Nah, ini. Ini yang berita hari ini. Sama Yahoo Finance tadi ya. Ini juga, teman-teman. Ini juga berita hari ini. Ya, seperti itu. Ini tanggal 16 November ya. Baru 4 menit yang lalu. Bitcoin, Ether, dan koin utama lainnya menghadapi tekanan jual karena komentar anti kripto dari kepala keuangan Twitter memperburuk suasana pasar. Nah, ini juga kekuatan lanjutan dalam indeks dolar kemungkinan menambah kekuatan bearish. Bitcoin diperdagangkan 4,3% lebih rendah hari ini, dekat dengan 60.800 US dollar. Ya, jadi setali tiga uang lah ya. Biden juga mau lebih sungguh-sungguh menerapkan yang namanya gap pajak tersebut. Mungkin dampaknya nanti pajak akan naik. Tambah lagi ini komennya si kawan ini ya, anti kripto kepala keuangan Twitter, seperti itu ya. Jadi ya, jadilah seperti itu. Tapi ya tetap bersabar aja ya teman-teman. Nggak usah terlalu gimana-gimana ya. Sabar-sabar aja lah. Kenapa? Yang lalu juga bulan 5 crash-nya luar biasa, jauh lebih gede daripada ini. Toh juga pulih kok. Kemarin itu udah sempat all time high. Lucu sebetulnya teman-teman, lucu. Mengapa setelah Bitcoin kemarin tuh udah tembus hampir 1 miliar ya kalau nggak salah ya. Udah tembus pokoknya udah 900 juta sekian ya, hampir kalau nggak salah. Di tengah-tengah dia all time high kok malah keluar yang kayak gini-gini. Lucu ya. Ada sesuatu gitu loh. Nah, jadi ya itu mekanisme market begitu teman-teman. Kalau ada yang terlalu pesat, biasanya ada yang nggak suka sih. Biasanya begitu sih. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, Bang? Tenang-tenang aja lah, kita kan bukan penguasa ya, kita kan investor cilik. Emangnya kita bisa apa gitu loh. Tenang-tenang aja, kita berdoa aja, nanti kita lihat ya.
di mana kita bisa bermain, celahnya di mana begitu. Kita wait and see aja lah, nggak usah terlalu gimana-gimana. Oke teman-teman, jadi hari ini market merah karena memang sentimen dua ini ya, antara Biden sama kepala keuangannya si Twitter ini, itu yang saya bisa dapatkan. Tapi tenang-tenang aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu khawatir atau terlalu takut. Kan kita pakai uang dingin, bukan? Oke? Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.